Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyusi Nur Hafifah, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 9 dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai rangkuman kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun kesiapsiagaan bela negara Latsar CPNS adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya mengikuti peraturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut manfaat kesiapsiagaan bela negara. 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Berikut adalah kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki oleh peserta Latsar CPNS. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan. Sedangkan kesehatan mental adalah kendali diri atas pikiran dan emosi manusia. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah serangkaian kemampuan jasmani yang dimiliki oleh seorang CPNS yang akan menjadi calon pegawai. Sementara kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental dan penyesuaian diri pada lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah etika, etiket, dan moral. Etika itu adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, yaitu moral. Sedangkan etiket adalah aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata krama, sopan santun, dan lain-lain, seperti etiket makan, berbicara, berkenalan, dan sebagainya. Sedangkan moral adalah nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun kelompok. Yang keempat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya dan memperoleh kearifan. Berikut kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang harus diikuti oleh peserta Latsar CPNS. Yang pertama, baris berbaris dan tata upacara. Yang kedua, keprotokolan. Yang ketiga, kewaspadaan diri. Yang keempat, membangun tim. Dan yang kelima, cara kamalam dan api semangat bela negara. Tata tempat pada kegiatan resmi. Tata tempat dalam kegiatan resmi atau dikenal juga sebagai presiden dalam bahasa Inggris adalah pengaturan tempat duduk atau posisi dalam suatu acara resmi yang didasarkan pada hierarki jabatan dan kedudukan para tamu dan peserta acara.
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan penghormatan dan menciptakan suasana yang teratur dan tertib sesuai dengan aturan keprotokolan. Adalah contoh tata tempat kegiatan resmi dengan jumlah blok ganjil dan blok genap. Aturan dasar mengenai tata tempat: yang pertama, orang dengan jabatan tinggi menempati urutan paling depan. Posisi kanan adalah posisi yang lebih utama dibandingkan dengan kiri. Posisi tengah dan depan merupakan posisi paling utama, dan semakin ke pinggir posisinya semakin kurang utama. Apabila dengan sebuah ruangan terdiri dari beberapa blok, posisi baris kedua di tengah lebih utama dibandingkan posisi depan paling pinggir. Posisi sebelah kanan lebih terhormat dari posisi sebelah kiri dengan rumusan penempatan sebagai berikut: genap 4 2 1 3, ganjil 3 1 2. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.